akan terfitnah. Setiap orang hidup pasti akan terkena fitnah. Fitnah itu ibarat debu. Kita keluar rumah, baju baru bersih, keluar rumah pasti langsung terkena debu. Itulah fitnah. Orang hidup pasti ada fitnahnya. Meninggal di saat mau wafat juga ada fitnahnya. Setelah wafat juga ada namanya apa? Fitnahnya. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Doanya apa? Yang dianjurkan untuk kita baca setiap sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Jadi fitnah yang paling buruk adalah fitnah dajjal. Tapi sebelumnya disebutkan fitnah kehidupan dan fitnah apa? Kematian. Jadi manusia akan selalu berada dalam fitnah, mulai hidup sampai wafat nanti. Selesai dari fitnah ketika yang bersangkutan masuk ke surga. Itulah selesainya. Kalau diazab di neraka, wal'iyadzu billah, akan terus berlangsung pada dirinya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap ini semuanya? Ini yang harus kita pahami. Jenis-jenis fitnahnya, agar kita bisa menghindar, melindungi, bukan menghindar ya, melindungi diri kita. Menghindar juga, menghindar dan melindungi diri kita, membuat proteksi terhadap diri kita dari fitnah-fitnah yang tadi itu. Di Al-Quran Allah mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? La yuftanun, tidak dikasih fitnah? Nggak mungkin. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan fitnah. Di surat Al-Imran Allah pun mengatakan pada ayat 179, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alai hatta yamizal khabitha minat thayyib." Ini fungsinya. Ya. Tidak mungkin Allah itu akan membiarkan orang-orang beriman atas apa yang ada pada diri kalian sampai benar-benar Allah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi fitnah itu ada, pasti ada. Tapi setelah itu orang-orang beriman tidak akan dibiarkan. Pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Ini kasus terjadi pada waktu perang Uhud.
Itu cobaan apa yang ada pada perang Uhud. Jadi intinya cobaan dan fitnah itu pasti terjadi, pasti ada. Untuk apa Allah memberikan cobaan itu semua? Liyamizal khabitha minat thayyib, agar Allah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kehidupan ini lomba, Pak. Kehidupan ini ibarat apa? Lomba. Lomba diadakan untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupannya, dan untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak, siapa yang pemenang, siapa yang bukan. Begitulah cobaan untuk mengetahui siapa yang kelas kerupuk kampung, siapa yang memiliki mental baja. Cobaan itulah yang akan mampu memilah dan memilih. Itu akan kelihatan sekali. Seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang-orang Quraisy balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka mengumpulkan kekuatan 3 kali lipat dari apa yang ada di perang Badar. 1000 jadi 3000. Dan mereka mengumpulkan modal, materi uang yang begitu banyak. Mereka kumpulkan selama 1 tahun untuk membalas dendam kekalahan dan terbunuhnya tokoh-tokoh mereka. Berita itu mendadak didengar oleh Rasulullah SAW. Nah, disinilah kondisi yang sangat mengagetkan, ya, jumlah besar, sedangkan Rasulullah SAW dengan para sahabat jumlahnya sedikit. Ini adalah fitnah. Liyamizal khabitha minat thayyib, untuk membedakan mana yang buruk, mana yang bersih, mana yang keju, mana yang singkong, mana yang susu, mana yang tajin. Tahu tajin, Pak? Ya kan? Ya. Dulu kita ini masih bayi, minumnya apa, Bu? Air tajin, belagu aja sekarang, Bu. Nyari susu yang bermerek, yang bagus, padahal emaknya dulu minum tajin, belagu doang memang. Belinya maunya di supermarket mewah, susunya bermerek, padahal emaknya dulu minum tajin. Toh juga badannya gendut. Ya, yang susu mahal-mahal ternyata badannya kurus, perlu tambahan vitamin. Yang minum tajin nggak butuh tambahan vitamin. Kembalilah kepada zaman dulu. Dikebukin orang kayak kalau bayi diminumin tajin zaman sekarang, ya. Makannya pakai apa? Apa? Pisang burung gitu, ya. Makanya zaman dulu ngoceh-ngoceh orangnya gitu. Ya, oke, sedikit selingan lah, ya. Nah, dari situ fitnah ini akhirnya terlihatlah siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa orang mukmin dan siapa munafik. Disitulah muncul loyalitas dari sahabat Ansar, ya, loyalitas dari sahabat Ansar, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Mereka sahabat Ansar menunjukkan kesungguhan mereka. Rijalun sadaqu ala ma ahadullah alaih. Inilah laki-laki yang sudah loyal, konsekuen
terhadap janji mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain muncullah kelompok orang-orang munafik yang akhirnya mereka mundur, tidak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, liyamizal khabitha minat tayyib. Jadi untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Itulah fitnah manfaat dan tujuannya. Mana yang sabar, mana yang mengeluh, mana yang tegar, mana yang rapuh, mana yang taat, mana yang bermaksiat. Begitulah. Kalau tidak ada cobaan fitnah, maka tidak akan terlihat mana yang sungguh-sungguh dan mana yang malas, ya. Mana yang bersemangat dan mana yang malas tidak kelihatan, mana yang jujur, mana pengkhianat, tidak akan terlihat, ya. Satakunu ba'di fitanun yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Nanti akan muncul fitnah-fitnah di mana seseorang di pagi hari dia beriman, sore sudah menjadi orang kafir. Sore beriman, pagi sudah jadi orang kafir. Fitnah begitu dahsyat, ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan kaqita'il lailil mudlimah, seperti apa? Potongan-potongan malam. Ya, kalau mau maghrib masih terang, tapi sudah mulai redup. Maghrib datang, gelapnya sudah mulai terlihat. Terus begitu dan terus begitu sampai semakin gelap, semakin gelap, semakin tak gelap sudah. Begitulah fitnah itu terjadi. Ya, memang bertahap, tapi tahapannya itu tahapan yang sangat cepat sekali, bukan tahapan yang lamban, tapi tahapan yang sangat cepat sekali. Begitu cepatnya perubahan-perubahan fitnah itu yang terjadi, sehingga kondisi yang terjadi saat itu sudah dikuasai apa yang ada pada fitnah itu, sehingga tak diketahui lagi mana yang putih dan mana yang hitam. Susah. Ibarat kita mengatakan kita sudah susah sekarang untuk tahu nasi uduk yang asli yang mana. Ayo coba cari nasi uduk yang asli di mana? Ketemu ibu? Susah kan? Susah. Coba cari nasi ulam yang asli, nasi ulam Betawi. Ada bu? Susah. Ya, itu sebuah gambaran saja bahwa begitu dahsyatnya fitnah yang akan menimpa seseorang hingga pada akhirnya kebenaran itu bisa bisa lenyap, bisa hilang kebenaran itu. Nah, dari situlah benar-benar akan terlihat mana yang asli dan mana yang palsu, ya. Mana yang KW dan mana yang ori. Itulah manfaat kenapa sunnatullah, takdir Allah menetapkan fitnah itu pasti akan terjadi. Faham sampai sini? Ini basicnya dulu, pengantar dulu. Jadi jangan dibayangkan kita bebas dari fitnah. Tidak, setiap orang pasti hidupnya banyak dipenuhi dengan fitnah, ya. Jadi fitnah ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertebal keimanan, untuk mengasah. Ibarat batu permata, semakin diasah oleh ahlinya, maka permata itu semakin mahal. Jangan yang ngasah orang pinggir jalan, rusak permatanya. Begitulah
pisau itu awalnya apa? Besi bulat dibentuk menjadi bentukan pisau. Apakah bisa dipakai? Belum. Sampai diapain? Diasah. Agar terbentuk bentukan pisau dari besi baja itu atau baja yang ringan, diapain? Digosok-gosok, aduh mas, gitu ya. Begitu? Tidak, dia harus dibakar dulu, ditempa dulu. Habis dibakar dia ditempa, terbentuklah itu. Langsung jadi enggak, digosok lagi dengan benda kasar, terbentuklah pisau yang tajam. Jadi itulah tujuan Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa fitnah. Fitnah tujuannya di surat Al-Imran di 179 tadi, liyamizal khabitha minat thayyib, untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Lalu apa itu fitnah? Fitnah itu apa sih? Sebelum panjang lebar nanti malah nggak paham. Fitnah itu apa? Ujian. Terus cobaan. Ujian sama cobaan apa bedanya? Fitnah apa? Godaan. Kadang kita ini sering kali ngomong tapi artinya itu tidak paham, Pak. Sering gitu. Kalau ditanya, iya ya, apa ya? Muter-muter nyari dulu kata-katanya. Kita ambil contoh ayat Quran. Coba maknanya apa ini? Yang di Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya. Perangilah mereka. Siapa yang dimaksud perangilah mereka? Perangilah orang-orang kafir itu. Hatta la takuna fitnah, agar tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan akhirnya agama Islam ini semuanya hanya milik Allah. Ayo, apa yang maksudnya fitnah? Kesyirikan. Perangilah orang-orang musyrik itu, orang kafir, orang musyrik itu, agar apa? Agar tidak terjadi fitnah. Maksudnya potong akarnya biar syiriknya tidak merajalela. Jadi fitnah bisa bermakna apa? Syirik. Dahulu di awal sahabat syirik diperangi oleh Rasulullah SAW, dan itu jadi fokus dakwah beliau di mana? Di Makkah. Beliau di Makkah dakwanya memfokuskan pada memerangi syirik dan menanamkan ketauhidan. 13 tahun Rasulullah berdakwah, berhasil, sehingga Makkah Madinah menjadi negeri yang bertauhid kepada Allah. Tapi setelah itu masih bertahan sahabat. Setelah itu tabi'in masih bertahan. Setelah itu tabi'in masih bertahan. Tapi berikutnya hilanglah ketauhidan. Mulai syirik-syirik bermunculan di mana-mana. Mulai syirik bermunculan di mana-mana. Jadi fitnah ini adalah syirik. Bahkan sekarang syirik sudah dianggap sebuah ketaatan kepada Allah yang paling tinggi. Ya. Kita dulu, saya masih kecil dulu ya, di kampung Arab di Jawa Timur itu ada kampung-kampung Arab. Artinya kalau di sini pecinan Cina, kalau di sana kampung Arab, orang Arab semua yang tinggal di sini. Disebut kampung Arab. Itu yang namanya maulid itu
seminggu itu bisa berapa kali? Padahal maulidnya setahun sekali, tapi ini seminggu bisa 2 kali. Saya dulu maulidan itu malam Jumat sama Senin malam Selasa, saya ingat itu Pak. Kalau malam Jumat itu maulid campur-campur semua, ya, semua. Kalau Senin malam Selasa itu maulid khusus anak muda, khusus anak muda, giliran datang gitu ya. Nanti ada lagi baca rotib, ini untuk khusus bapak-bapak tua-tua. Jadi kalau dihitung seminggu itu bisa 3 kali 4 kali. Dan kita menganggap ketika melakukan itu kita sudah melakukan ibadah yang paling istimewa sudah, Mas. Udah nganggap sudah orang paling bertakwa sudah, Mas. Sama perihalnya dengan mereka yang datang ke kuburan seorang wali yang mereka anggap itu menganggap dirinya sudah apa? Melakukan ibadah yang paling istimewa sudah, Pak. Yabtaghuna inda rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Allah. Ini wasilah ini, Pak. Waduh, pakai dalil ayat Quran yang ngawur lagi. Jadi itulah fenomena yang terjadi. Kalau sudah pergi ke satu kuburan minta-minta, nganggap dirinya sudah paling, ibadah yang dia lakukan itu sudah paling hebat, sudah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah bicara tentang orang-orang kafir. Afala adullukum, bukan, di akhir surat apa namanya Al-Kahfi itu, afala unabbiukum bil aksarina a'mala, maukah kalian saya tunjuki orang-orang yang paling rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, di mana upaya perbuatan jerih payah mereka itu dhal, sesat, salah jalan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, walaupun demikian mereka menganggap dirinya orang yang paling hebat. Itulah fitnah yang membabi buta dan menguasai seperti potongan-potongan kegelapan malam, sehingga kondisinya akhirnya berbalik. Syirik dianggap oleh masyarakat apa? Inilah Islam yang paling baik. Orang yang tidak mau datang ke kuburan-kuburan, tidak mau minta-minta ke kuburan, dianggap apa? Orang yang gak kenal menghormati wali. Dianggap ini bukan Islam yang benar, ini aliran sesat. Inilah yang terjadi. Jadi fitnah di ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 193 maknanya apa? Syirik. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, agar agama ini murni milik Allah, artinya tauhid. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa fitnah itu bisa bermakna syirik. Ada makna lain dari fitnah, seperti di surat Adz-Dzariyat ayat 14. Allah bilang apa? Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dzuqu, tahu kata dzuqu? Dzuqu ini artinya kalau dalam bahasa Arab nikmati. Makanan enak, minuman apa gitu ya. Dzuqu, nikmati Mas. Kalau untuk orang banyak, kalau untuk tunggal dzuk, nikmati. Tapi terkadang kata dzuqu atau dzuk, kata perintah ini bukan dipakai untuk sesuatu yang indah, nikmat, bukan. Tapi untuk apa? Apa itu? Nah, untuk apa? Azab. Nikmati azabmu. Ini kan penghinaan. Masa azab suruh nikmati? Berarti ini apa? Ini penghinaan ini.
Ini benar-benar penghinaan. Dzuqu fitnatakum, nikmati fitnah kalian. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah yang kalian dulu pengen cepat mendapatkannya. Jadi fitnah di sini artinya apa? Apa? Azab. Fitnah bisa bermakna azab. Sama dengan surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya mereka yang memfitnah orang-orang beriman, laki maupun perempuan. Banyak orang mengartikan ini salah. Ya bukan salah ya, memang sesuai hawa nafsu. Sesungguhnya mereka yang memfitnah orang beriman, laki perempuan, dengan membuat berita-berita hoak bohong. Mas, kamu nafsirin ayat ngawur. Itu fitnah bukan maksudnya menyebar berita hoak, bukan. Fitnah di surat Al-Buruj ini artinya apa? Azab. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya mereka yang menyiksa orang-orang beriman, laki maupun perempuan. Bukan fitnah persepsi kita membuat berita bohong. Tsumma lam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, mereka yang akan disiksa oleh Allah, diazab di neraka. Mereka yang menyiksa orang-orang beriman, nanti Allah akan siksa mereka. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Jadi fitnah di sini artinya apa? Apa? Azab. Kalau yang pertama tadi artinya apa? Syirik. Ada makna ketiga, Pak. Di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, itulah fitnah. Jadi fitnah sini artinya apa? Cobaan. Nah, ini yang dibilang tadi itu, cobaan. Lihat ayatnya, sungguh kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Nikah, dapat suami yang ganteng, dapat istri yang cantik, ini apa? Fitnah. Fitnah. Fitnahnya apa? Lakinya, suaminya ganteng, nanti banyak ditaksir sama yang lain. Nikah sama ustadz, ya fitnah. Fitnahnya apa? Ustadznya banyak ditaksir sama yang gadis, sama yang ibu-ibu janda. Kan gitu kan? Jadi istrinya cemburu aja terus-terusan. Ya begitulah, semuanya apa? Fitnah. Allah kasih dia harta, fitnah tidak? Fitnah. Jadi fitnah di hadis iyyakum wadh-dhai'ah. Jadi hindarilah atas diri kalian apa itu? Kepemilikan aset-aset yang berlebihan. Fatarghabu fid dunya, nanti kalian akan merasa enjoy di dunia. Jadi fitnah itu semua, Pak. Miskin diuji oleh Allah dengan kekurangan, apa? Fitnah tidak? Fitnah, cobaan. Jadi semua hidup ini fitnah. Dikasih tampang, tadi ganteng cantik, yang ini dikasih tampang apa? Pendek, kurus, hitam, tompel, apalagi botak, wis pokoknya jelek deh, Pak. Fitnah tidak? Fitnah.
Toh akhirnya menikah, si laki-laki yang dipandang jelek begini dapat perempuan cantik banget gitu. Kata orang lain, ini matanya suilep, ini yang cewek ini kali ini. Ngelihat dari mana nih laki, udah kita nggak ngelihat. Semua fitnah, Mas. Kehidupan dunia fitnah. Kita jalan lancar, fitnah. Macet, fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian bisyar, keburukan, kebaikan, semuanya adalah fitnah. Jadi fitnah ini artinya apa? Cobaan. Sama pula yang di surat Taghabun ayat 15. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum apa? Fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian apa? Fitnah. Cobaan itu. Makanya Rasulullah bilang apa? Man alat lahu jariyatan. Siapa yang punya 2 anak cewek, fa ahsan ta'dibahuma, lalu dia mendidiknya dengan baik, diurus dengan baik, saya sama orang tuanya akan sama-sama berada di surga nanti sama orang tuanya. Para ulama mengatakan, kenapa kok perempuan yang disebutkan, lakinya enggak? Karena didik perempuan lebih sulit apa lebih gampang, Bu? Lebih sulit. Kalau sukses didik perempuan, yang lakinya bisa. Lihat, karena anak fitnah. Nggak punya anak apa? Fitnah. Punya anak fitnah. Ada orang kaya raya, Pak, luar biasa kayanya, luar biasa kayanya, sudah bisnisnya sudah triliun, Mas, triliun bisnisnya, pabriknya sudah kayak warung nasi uduk aja tuh pabrik dah, di mana-mana. Punya anak? Nggak punya anak. Nggak punya anak. Rumahnya di mana? Rumahnya di gang sempit, cukup motor masuk. Kalau ada motor masuk, orang lewat, yang lewat itu miring-miring dulu, Pak. Begitu sempitnya gangnya, itulah rumah dia di situ. Rumah kecil, rumah tua, kecil, Pak. Kita yang duduk geleng-geleng, Masya Allah, Pak, rumah kok di sini? Saya cuma berdua, Ustaz, mau ngapain? Pak, kita ledekin anak saya, dia tak titipin di sini, Pak. Ntar kalau udah gede tak ambil lagi. Jadi nggak punya anak, fitnah. Ada lagi orang miskin, berojol terus bininya, punya anak terus, banyak anaknya, tapi yang makan juga itu, Pak, semua. Jadi inilah kehidupan, Pak. Fitnah di sini maknanya apa? Apa? Ikhtibar, cobaan, ujian. Semuanya. Oh, ada lagi, satu lagi. Yang pertama maknanya apa? Biar nggak lupa, syirik. Yang kedua, azab. Yang ketiga, cobaan, ujian. Ada makna yang keempat. Di surat Al-Anfal ayat 25 Allah sebutkan, wattaqu fitnah, hindarilah atas diri kalian fitnah. Nah, ayo. Ini yang judulnya tadi itu. Itu yang judulnya. Hindarilah atas diri kalian fitnah. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Di mana fitnah itu tidak akan menimpa orang tertentu saja,
Tapi fitnah ini kalau sudah menimpa, semua sekelompok kena, semua sekelodong, Pak. Lihat, hindarilah fitnah. Kenapa? Kalau fitnah ini sudah muncul, maka yang kena bukan keluarga ini saja, bukan si A, bukan si B saja, tapi yang kena orang sekota, senegeri yang kena. Ada satu orang komplek umpama, di komplek yang padat gitu ya, komplek kecil lah, komplek kecil, bukan komplek yang besar, komplek kecil. Salah satu dari mereka bakar sampah, habis betulin tanaman, ngumpul, dibakar sama dia. Asapnya, pelaku pembakaran berapa orang? Satu. Yang kena fitnah siapa? Sekomplek. Apa fitnah itu? Belum paham? Oke. Anda ngerokok. Di depan Anda, anak-anak Anda yang masih kecil. Yang ngerokok siapa? Bapaknya. Yang kena fitnah siapa? Anak-anaknya. Belum paham lagi? Oke, saya kasih contoh lagi. Biar mikir, kalau nggak ngantuk nanti kalian. Oke, saya kasih contoh lagi. Si A buang sampah sembarangan, selalu buang sampah di situ. Ya, pelaku pembuangan sampah berapa orang? Satu. Yang kena fitnah berupa apa? Banjir. Akhirnya siapa? Semua. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Fitnah itu tidak akan menimpa orang yang berbuat zalim saja, tidak akan menimpa orang yang berbuat dosa saja, tapi semua itu bakal kena. Apa fitnah di sini? Bencana, uqubah, hukuman, ya. Hukuman. Si A, si B buang sampah sembarangan, akhirnya yang kena banjir, ya sekomplek, Pak. Semuanya. Gara-gara dia ngerokok, maka yang kena penyakit paru-paru siapa? Semuanya. Ini makna fitnah. Jadi fitnah makna yang keempat ini apa? Azab. Berarti dia apa? Buah dari sebuah apa? Hah? Kemaksiatan. Makanya lihat ayat ini di surat Al-Anfal tadi. La tusibanna alladzina zalamu, fitnah itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang dimaksud orang zalim ini siapa? Apa? Bisa bermakna fitnah yang pertama, syirik. Bisa bermakna maksiat. Gitu kan? Nah, fitnah tidak akan menimpa orang-orang yang syirik dan orang-orang yang maksiat saja. Tapi fitnah ini akan menimpa siapa? Siapapun, orang yang aman, damai, sejahtera juga kena. Yaghzu jaisun al-Ka'bata hatta idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Rasulullah SAW, nanti akan muncul satu pasukan perang. Kata Rasulullah SAW, nanti akan muncul sebuah pasukan perang. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Hendak menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida,
Ketika mereka sampai di sebuah tanah lapang dalam perjalanan di tengah jalan, yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim, semuanya disapu bersih sama Allah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, fihim aswaquhum wa man laysa minhum." Ya Rasulullah, di area mereka ada orang-orang yang dagang nggak tahu menahu. Ini numpang dagang karena ini rame, numpang dagang dia di situ. Rasulullah bilang apa? Semuanya kena, nanti di akhirat dipilah-pilahi. Paham? Contoh, Anda dikasih tahu sama teman kerja, tahu nggak? Itu kalau habis mau sore di sebelah sono itu ada tukang nasi goreng, enak, mantap nasi gorengnya, nasi goreng daging kambing, mantap, enak. Serius, Pak, gue sering makan di situ. Sebelah mana? Tunjukin sono. Pulang kerja mampir dia penasaran, makan Mas. Duduk nunggu nasi goreng datang makan. Tengah-tengah makan Satpol PP datang, Pak. Habis disapu bersih sama Satpol PP. Ini orang bingung, maaf Pak, disuting TV, wah, disuting pas wajahnya ini orang. Rame, kompleknya, keluarganya, kantor, rame, lu kena Satpol PP. Berita apa? Penggerebekan area prostitusi. Ayo, rame gak tuh orang, kena gak dampaknya? Lu semalam di daerah prostitusi, Allah, demi Allah gue cuma makan nasi goreng. Kena kan? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Fitnah ini tidak akan menimpa orang yang berbuat maksiat saja. Semua yang ada di situ kena. Pak, saya cuma makan nasi goreng, nggak mau tahu Satpol PP, digiring semua. Apa nanti dipilah-pilahnya? Nanti di kantor diinterogasi satu-satu, baru ketahuan siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Makanya jangan makan nasi goreng di situ. Kan gitu kan, simpelnya kan? Ya jangan makan nasi goreng di situ. Makanya jangan gampang-gampang menerima berita dari orang. Cek dulu, bener enggak? Kamu kena dampaknya loh. Terus ya hindari. Ya, itulah yang dimaksud dengan tema terhindar dari fitnah. Faham? Jadi belum mulai masuk pembahasan ini, belum. Belum, saya cuma ngasih gambaran, itu loh fitnah maksudnya, Mas. Jadi kalau yang dimaksud cobaan, ujian, ini pasti terjadi, kita tidak bisa menghindar. Itu pasti, Mas. Tapi yang dimaksud dengan uqubah azab adalah apa? Buah dampak dari apa? Maksiat. Dampak dari maksiat. Dampak dari kemaksiatan, maka lahirlah azab, uqubah, bencana. Terus ya hindari. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa fitnah-fitnah yang seperti ini pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Fitnah yang mana? Apa? Hukuman-hukuman ini, azab-azab ini, itu pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Jadi pembahasan kita tentang fitnah yang mana? Yang mana? Hah? Yang 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang keempat. Kok nggak nyambung? Sarapan nasi uduk, Pak, ya? Ya, berarti bahasan kita di fitnah yang keempat. Allah mengatakan, Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa apa? Fitnah yang seperti ini pasti terjadi.
Yang mana? Ya Al-Anfal tadi. Makanya Allah bilang apa? Wattaqu fitnah, hindarilah yang namanya fitnah. Berarti fitnah itu terjadi tidak? Hah? Terjadi. Uqubah, hukuman, bencana pasti terjadi tidak? Terjadi. Makanya kalian apa? Fattaqu, hindari. Hindari. Kenapa? Kalau sudah jatuh, yang kena siapa? Semua. Kalian harus menghindari. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Allah mengabarkan kepada hambanya yang beriman fitnah, bahwa fitnah di sini menimpa orang yang baik maupun orang yang buruk. La yakhussu biha ahlal ma'asi, tidak menimpa khusus orang-orang yang berbuat maksiat maupun orang-orang yang langsung melakukan perbuatan dosa. Bahkan itu akan bersifat apa? Umum. Haitsu lam tudfa wa turfa, di mana dia tidak bisa diangkat lagi. Selamatkan diri kalian dari fitnah bencana yang begitu dahsyat. Bencana ini apakah ujian cobaan? Ya, dia bisa berupa ujian, dia bisa berupa azab. Kok bisa? Hah? Kok bisa, Mas? Contoh yang makan nasi goreng tadi, Mas. Bagi dia yang makan nasi goreng, kondisi itu bagi dia azab atau musibah? Bagi dia musibah. Kenapa? Karena dia tak tahu menahu bahwa ini lokasi prostitusi, gitu kan? Dia tak tahu, Mas. Yang penting saya datang ini mau makan nasi goreng. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan itu di area itu lalu mereka terkena, bagi mereka apa? Azab. Paham? Bagi mereka azab. Bagi dia cobaan. Namanya sudah kesebar kemana-mana. Wah, lu semalam di sana ya kemana? Ya susah. Anda mau ngangkat? Anda mau ngangkat? Dia bisa. Nama kamu udah terjun, wajahmu disorot sama kamera sudah. Paham ya? Makanya hindarilah fitnah. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini komentar yang menarik. Perhatikan komentar Ibnu Abbas. Amarallahu al-mu'minin alla yuqirru al-munkar baina dhahranaihim ilaihim faya'muhumullahu bil adab. Kata Abdullah bin Abbas, Allah menyuruh orang-orang beriman agar tidak yuqirru al-munkar, menetapkan kemungkaran di hadapan mata dia, agar azab Allah itu tidak mengenai mereka. Maksudnya apa? Kalau ada kemungkaran di depan mata kalian, kalian ingkari kemungkaran itu, kalian tegur, kalian cegah kemungkaran itu, jangan didiemin. Kalau kalian diemin, maka yang terjadi apa? Kalian kena azab semuanya. Itu loh yang dimaksud dengan wattaqu fitnah, hindarilah fitnah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan, jangan didiemin, tegur, ingetin orangnya. Kalau Anda diemin, nanti Anda terkena fitnahnya, azabnya buat kamu semua. Itu maksudnya. Contoh, sering kasus umpama kasus keluarga, suaminya nggak sholat atau jarang sholat. Ini terjadi banyak sekali, banyak.
suaminya jarang sholat, bahkan nyaris tidak sholat. Apa yang dilakukan oleh sang istri? Diam saja, membiarkan. Sudah Ustadz, sudah diingetin tapi nggak mau. Terus setelah itu diam istrinya. Jangan. La tuqirri al-munkar. Jangan kalian mengakui kemungkaran di dalam rumahmu. Jangan mendiamkan kemungkaran. Terus apa? Setiap hari jadilah istri yang bawel. Kali ini bawel yang boleh, bawel yang disuruh yang ini. Terus kamu bawelin, marah Ustaz, tidak apa-apa, itu resiko. Tegur, ingatkan dia dengan santun, dengan lembut, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Terus bawelin. Subuh bawelin dia, bangunin. Kalau perlu tanganmu basahin, kipatin mukanya. Kalau enggak tanganmu basahin, usapkan ke wajah dia, hilang ngantuknya nanti. Marah-marah, biarin, enggak apa-apa. Burung itu kalau ngoceh mahal malah. Ya kan, burung kenari kalau rame mahal dia. Ya. Jangan didiamkan kemungkaran pada diri Anda. Nanti apa? Nanti diazab oleh Allah kamu satu rumah gitu nanti. Atau contoh lain, anaknya punya anak gadis, ya dulu belum kenal, sekarang sudah mulai ngaji, faham. Ya, bahasa populernya sekarang sudah hijrah katanya. Bahasa populernya gitu. Anak gadisnya sudah terlanjur tidak pakai jilbab. Terus apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya? Sudah diingetin Ustadz nggak mau. Terus habis itu didiemin. Berarti Anda menyetujui kemungkaran dalam rumah Anda. Berarti apa? Tinggal tunggu fitnah, uqubah datang dalam rumah Anda. Terus power di tangan Anda. Suruh anak Anda menggunakan jilbab. Enggak mau Ustadz. Loh, yang punya power siapa? Hah? Orang tuanya. Orang tuanya yang punya power. Dinasehati pelan, dikasih tahu nak jilbab itu wajib, dikasih tahu begini, lembut, nggak didengerin. Yang kedua masih lembut, nggak didengerin. Yang ketiga mulai naik tensinya, nggak didengerin. Yang keempat mau keluar pakai ini, nggak pakai ini nggak usah keluar, titik. Wow, ngambek biasa. Perempuan kalau nggak ngambek disulen pantatnya. Kan gitu kan Bu ya? Ya bukan ibu-ibu aja, memang begitulah kodrat wanita. Ya, nggak ada tisu ya, pelit amat. Udah terlanjur. Jadi la tuqirru mungkar, jangan kalian menyetujui kemungkaran dalam tubuh rumah Anda. Nanti apa? Yang terkena adab siapa? Semuanya. Kemarin sore mau ke tempatnya nih teman-teman di Astra, sambil nyetir, sambil pakai handset, apa namanya, konsultasi. Halo Ustadz, daripada bengong ngantuk nanti saya ambil handset aja kan itu. Ada bapak-bapak cerita adiknya pacaran sama non muslim. Jadi yang diceritain ini adik
perempuan, pacaran sama laki-laki non muslim, lalu di non muslim masuk Islam. Masuk Islamnya menurut infusi keluarga perempuan pura-pura hanya sekedar ingin mendekati si cewek ini, menikahi dia. Kemudian terjadilah perzinahan sampai 2 kali katanya. Keluarganya baru mulai rame. Begitulah ibarat tulisan Ali Tantawi, rumahnya diablakin, jendela dibuka, ada pencuri masuk, dilihat, keren nih pencuri ya, waduh, ganteng nih pencuri, keren pencuri, ditonton tuh nyuri ini, tulisan Ali Tantawi, rahimahullah, nyuri ini. Ketika pencurinya sudah pergi, baru dia bilang apa? Maling, dari kemarin ngapain lo blow on emang orang tua gitu kan. Tapi saya nggak ngomong begitu sama dia, cuma di pengajian ini aja saya ngomong. Itu cerita tuh. Sudah, terus bapak mau apa sekarang gitu. Jadi ini orang dilematis gitu kan. Dia mau suruh menikahi, satu sisi suruh nikah, satu sisi dia nggak mau karena dia non muslim, bingung. Saya jawab, bapak punya power tidak? Lo punya lah, punya power untuk menghentikan, punya. Sudah dinasehati, sudah sering bolak-balik sampai saya tempeleng, katanya dia. Oke. Bapak punya power untuk menghentikan paksa? Bisa. Maksud Ustadz apa? Hentikan paksa dia. Loh, tapi sudah dinodai Ustadz 2 kali. Oke, milih mana kamu? Milih mana Bapak? Menikah dengan dia yang notabene Islamnya pura-pura, gak sholat sama sekali, berantakan, atau milih dia, lepas dari dia, biarkan dia menjalani hidupnya walaupun sudah ternodai. Mana yang paling ringan keburukannya? Yang paling ringan, biarkan dia menjalani hidupnya walaupun sudah nggak perawan. Itu yang paling ringan. Tapi terus gimana dong Ustadz? Nah, berarti ini orang tua keluarga yang nggak punya apa? Dia membiarkan kemungkaran dalam dirinya. Azab akhirnya itu azab sudah. Jangan dibayangin azab itu rumahnya rubuh, terus gempa bumi. Jangan. Ini sudah azab, Mas. Ini sudah azab. Anak gadisnya berbuat zina sama orang itu sudah azab. Itu sudah fitnah terjadi dalam keluarga Anda. Dari kemarin kamu kemana? Gitu kan? Dari kemarin dia membiarkan kemungkaran terjadi. Anak gadisnya keluar dijemput sama laki-laki, biarin aja namanya anak muda, kayak nggak pernah muda aja, didimin. Kalau sudah kecolongan, apalagi sudah hamil, baru teriak-teriak. Telat Mas. Ada dari kemarin Anda. Jadi apa indah kalimat Ibnu Abbas, jangan menyetujui kemungkaran dalam rumah Anda. Nanti azabnya akan menimpa semuanya, kena semua nanti. Anda nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Nggak mau Ustadz, beliin jilbabnya, beliin bajunya, mau keluar rumah pakai ini nak. Nggak mau, nggak mau ya di rumah saja. Kalau mau keluar ya pakai ini. Ngambek biasa, nggak mau makan bohongan, nggak mau makan bohongan. Ntar juga nyelinap masuk dapur makan sendiri. Kuliahnya gimana? Ayo mending mana? Kuliah diazab di neraka atau pakai jilbab? Begitulah yang harus tegas. Kok kasar
Ustadz, ini bukan kasar. Ini apa? Tegas. Ya. Ini tegas. Nah, itulah ketegasan yang perlu. Ini komentar yang sangat menarik dari sahabat Ibnu Abbas. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Zainab bintu Jahsh. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita bisa binasa padahal di situ ada orang-orang yang saleh? Beliau menjawab, "Na'am, idza kathural khubthu." Iya, jika kemaksiatan itu sudah mendominasi. Ya. Iya, jika kemaksiatan sudah apa? Mendominasi. Nah, inilah Pak. Jadi dalam konteks ini terhindar dari fitnah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa? Mencegah kemungkaran. Kalau kita di hadapan kita ada kemaksiatan, kita cegah, kita nasihati, kita tegur, kita ingatkan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Terus kita ingatkan. Kalau keluarga lebih dari sekedar mengingatkan, tapi apa? Di situ ada power. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kalian melihat kemungkaran, maka cegah kemungkaran itu dengan tangan. Maksudnya apa? Power Anda. Ini lingkungan saya. Dulu di pesantren, saya punya rotan, gede rotan, segini lah. Rotan saya tak taruh di belakang meja saya. Buat apa? Buat mendungin anak-anak, bukan kepalanya. Masuk kelas jam 7. Jam 7 kurang seperempat, saya berdiri di depan satpam sambil membawa rotan saya. Itu santri larinya tahu ngibrit, Pak. Tahu lari ngibrit, Pak? Hah? Tahu apa? Lari kencang-kencangan, kadang sambil pakai baju, Pak. Kenapa? Ustaz Nizar di depan, tuh sudah nggak mikir dulu, lari dia sejadi-jadinya. Kenapa? Jam 7, nol. Baris. Ustaz tadi sakit perut, kuping saya budek. Saya nggak dengar. Anak bilang, "Maas, Ma." Dulu kita pakai bahasa Arab di kelas. "Ustaz, ana fil hammam. Tobur tawil," katanya mereka. "Ngantri panjang, Ustaz." "Maas, Ma." Ana nggak dengar omongan inti. Ya? "Maas, Ma." Di bahasa saya bahasa bercanda. Ana nggak dengar omongan inti, ya. Nggak dengar. Nanti baris aja di sini. Ana nanti dengarnya. Ngantri. Saya telat. Ngadep sana. Angkat kakimu. Angkat telapak tangannya. Saya gebukin kelapanya. Ceter. Besok telat lagi ya. Ana dengan senang hati membawa tongkat, ya. Besok satu nggak ada yang telat. Tapi besok saya nggak nongol lagi, sudah selesai. Nanti nongol berapa minggu lagi, Mas. Kenapa? Kemenangan saya ini anak saya. Kan gitu kan? Ada orang tua nggak terima, ya? Pak pulang. Kan gitu. Pak pulang. Serem amat. Lu saya bukan serem. Ini. Toh yang saya gebuk bukan wajahnya, bukan badannya, telapak kakinya. Adem, panas dikit. Kan gitu kan? Coba mau bukti, siapa yang mau tak praktik? Enak gitu. Panas, ini kan terapi kan gitu kan? Hai, coba kamu sholatnya telat ke masjid, saya terapi kamu. Kakimu, kalau enggak kepalamu sini tak potong gratis. Gundul kelemis. Jadi kalau sudah gundul, melanggar. Sudah begitu. Jadi ada apa?
Ini wilayah saya, power saya. Tapi kalau anak tetangga, berhak nggak saya memperlakukan itu? Enggak berhak. Saya nggak punya power di situ. Saya cuma apa? Menasehati, diingatkan terus, sudah. Selama saya sudah ingatkan, saya tegur, ya sudah. Tapi kalau selama ini di kekuasaan saya, jangan coba-coba. Ustadz, saya punya istri, kalau dibangunin salat subuh marah-marah, nendang-nendang, maki-maki. Sudah diingatkan, sudah bolak-balik. Ustadz, apa solusinya? Solusinya cari perempuan lain. Ya, terus Anda mau miara azab di rumah Anda. Yang penting kan sudah diingatkan, dinasehati, udah bolak-balik, tetap menjadi apa? Guru karate dia. Ya udah, pulang aja ke rumah mbokmu sana. Begitu pula punya laki-laki, sudah Ustaz, sudah ini, tetap dia kasar, suka mukul, gak sholat. Ya Pak, ya sudah, pulangin tuh suamimu. Mending menjanda, gak apa-apa. Berkah daripada kita hidup dalam azab dan penderitaan. Wattaqu fitnah, hindarilah diri kalian dari apa? Fitnah. Jadi inilah bahwa fitnah itu apa itu? Pasti ada, sampai hari kiamat nanti itu ada, Mas. Kewajiban kita sebagai umat Islam apa itu? Menghindar. Jadi ini semua akan sesuai dengan apa? Tingkat keimanan. Ibnu Katsir mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hambanya bihasbi ma indahu minal iman, sesuai dengan tingkat imannya. Ya, diuji dengan harta, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan siapa? Anaknya, diuji dengan orang tuanya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan apa yang ada di sekitar masyarakat, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Maka yang menyelamatkan dari itu semua adalah iman. Semakin kuat iman seseorang, ujiannya semakin besar, cobaannya semakin gede, Mas. Tapi dia semakin pandai menghindar dari fitnah itu. Nah, inilah fitnah itu. Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsumma salihun. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh. Coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir, begitu bangganya nih paman, cucunya lah, ponakannya lahir. Begitu sayangnya si paman, ponakan lahir dalam kondisi yatim. Saudaranya Abdullah wafat, bininya lagi hamil. Lalu melahirkanlah Aminah. Sayang banget si paman ini. Kesian ponakan lahir tanpa ayah, yatim. Akhirnya budak kesayangan dia, yang disayangi ini budak nih, namanya siapa? Thuwaibah. Namanya Thuwaibah. Thuwaibah dibebaskan. Thuwaibah, kamu tak bebasin. Kenapa? Agar kamu bisa fokus ngurusin siapa? Ponakan saya. Kesian. Diurusinlah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang bayi, masih orok, diurusin oleh Thuwaibah, yaitu disusui sama Thuwaibah. Disusui sama Thuwaibah. Sayang nih paman, begitu sayangnya. Ketika si ponakan menikah dengan Khadijah, punya anak pertama laki meninggal, laki-laki meninggal. Punya anak perempuan Zainab, punya anak perempuan Ruqayyah,
Akhirnya begitu cintanya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya dinikahkan dengan Ruqayyah, anak si paman ini. Namanya Utbah. Punya anak lagi namanya Ummu Kulthum, dinikahkan lagi anak laki-lakinya dengan Ummu Kulthum, namanya Utaibah. Sayang ini paman. Siapa dia? Ayo. Siapa ayo? Abu Talib? Bukan, Abu Talib anaknya laki-laki. Bukan. Namanya Abu Lahab. Mas? Loh, sayang mas, sebelum kenabian. Oh, dilindungi, sayang, itu ponakan mas. Punya anak, tak kawinin anakku sama anakmu Muhammad. Nikah sama anaknya Rasulullah, Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Begitu sayangnya. Lihat mas, setelah diangkat jadi nabi dan rasul, mulai dakwah, apa yang terjadi? Berbalik 180 derajat. Menjadi orang paling benci, paling memusuhi, paling sadis. Sudah bahasanya begitu, sudah paling sadis, bahkan punya keinginan untuk apa? Saya bunuh kamu Muhammad. Cobaan ini, fitnah ini, cobaan ini, cobaan luar biasa ini. Tapi Rasulullah tetap tegar dengan keimanannya, tetap berdakwah. Cobaan masih terus ada, tapi tidak akan menjadi azab, kan gitu kan? Terus cobaan, karena Rasulullah terus berdakwah. Keras cobaannya, paman-pamannya tidak ada yang beriman. Yang beriman cuma dua, yang dari kalangan laki-laki, Abbas sama Hamzah. Bayangin, paman yang begitu banyaknya hilang semua. Cuma dua, Abbas sama Hamzah saja. Subhanallah ya. Begitulah berikutnya para sahabat, orang-orang saleh, terus cobaan-cobaan, yang cobaan fitnah bermakna yang nomor 2 tadi. Cobaan-cobaan terus menimpa dia. Tapi karena keimanan begitu kuat, mereka bisa melampaui cobaan demi cobaan itu dengan baik, sehingga tidak akan terjadi pada diri mereka sebuah bencana azab. Faham? Contoh lain para jemaah, bahwa fitnah itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu jadi cobaan atau jadi azab. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan hadis yang sahih. Abu Sa'id mengatakan, hari itu saya datang menemui Rasulullah SAW. Saat itu beliau lagi sakit, yang setelah itu beliau wafat. Yu'ak, beliau lagi kesakitan. Lalu aku letakkan tanganku. Aku letakkan tanganku di tubuh beliau. Lalu aku merasakan harrahu baina yadayya fawqa lihaf. Jadi tangannya diletakkan di atas selimut, di atas selimut badannya Rasulullah SAW. Abu Sa'id mengatakan, saya merasakan suhu panas Rasulullah tinggi, padahal naruhnya di atas selimut. Suhu panas badan Rasulullah SAW ini tinggi. Faqult, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik. Wahai Rasulullah, ini penyakitmu cukup parah sekali wahai Rasulullah. Bila mengatakan inna kadzalik, demikianlah kita. Lihat kalimatnya, jawabannya, demikianlah kita. Maksudnya apa? Semua kita akan mengalami ini, fitnah ini, cobaan ini. Kalau kita bisa melewati cobaan ini dengan baik, maka yang terjadi
terjadi adalah yudha'af lanal bala wa yudha'af lanal ajr. Cobaan ini akan semakin parah, semakin parah, semakin parah cobaan itu. Tapi kalau kita bisa melewatinya, yudha'af lanal ajr, pahala kita pun semakin berlipat, semakin berlipat dan semakin berlipat. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling besar cobaannya? Beliau menjawab al-anbiya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian orang-orang soleh. In kana ahaduhum la yubtala bil faqri, salah satu dari mereka orang-orang soleh diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Hatta ma yajidu ahaduhum illa al-aba'ah, hingga mereka tak memiliki apapun kecuali baju yang dikenakan saja. Wa in kana ahaduhum la yafrah bil bala kama yafrahu ahaduhum bir rakha. Sungguh mereka orang-orang soleh itu bangga, gembira dengan di saat mereka tertimpa musibah yang begitu besar, seperti mereka bahagianya kalau mendapatkan kenikmatan dan rezeki. Saat itu fitnah, cobaan ini menjadi sebuah apa? Jadi apa? Jadi keindahan. Tidak akan menjadi adab, karena mereka menghadapi fitnah itu dengan apa? Dengan iman. Kalau ini sifatnya cobaan, cobaan itu dihadapi dengan iman. Kalau itu kemungkaran, kemaksiatan yang di luar, maka dia hadapi dengan apa? Dengan dakwah dan nasihat. Faham? Faham atau tidak? Jadi terhindar dari fitnah. Maksudnya apa? Satu, siapkan iman Anda. Siapkan iman Anda. Makanya Nabi bilang apa? Badiru bil a'mali fitana. Ayo terus lakukan amalan soleh, lakukan ketaatan kepada Allah, kerjakan Quran, sunnah Rasulullah SAW, lakukan sebelum ditimpa fitnah-fitnah, cobaan-cobaan itu yang begitu dahsyat. Kerjain. Ketika cobaan-cobaan menimpa diri Anda, diri kita, lalu kita sudah memegali diri kita dengan iman dan amal saleh, maka cobaan itu akan menjadi sebuah keindahan dan kenikmatan. Jadi indah dan jadi nikmat. Dengan apa? Iman dan amal saleh. Yang kedua, jika fitnah itu datangnya dari sekitar kita yang berupa kemaksiatan, maka kita menghadapinya dengan apa? Dengan ilmu, yaitu dengan nasihat, dengan dakwah, agar kita terselamatkan dari itu semua. Di kitab Tuhfatul Ahwadhi yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, ta'ajjalu bil a'mali salihah, bersegeralah kalian melakukan amal saleh qabla maji'il fitan mudlimah, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang gelap gulita itu, cobaan-cobaan yang gelap gulita yang menjadikan kita nggak paham lagi kebenaran itu di mana. Qatl, nahab, ada pembunuhan, ada pencurian, korupsi dan sebagainya, semua sudah terjadi. Ini terjadi sudah. Kemaksiatan, syirik, maksiat, tenggelam dalam urusan dunia, ini sudah menguasai kehidupan manusia. Sudah terkuasai dengan itu semuanya. Syiriknya, hawa nafsunya, kemungkaran-kemungkaran sudah menguasai kehidupan manusia. Apa? Kalian segera lakukan amal soleh sebelum dikuasai oleh ini semua. Wal ikhtilaf bainal muslimin, dan terjadi perbedaan pandangan di antara umat Islam dalam urusan dunia dan agama. Maksudnya apa? Dalam urusan dunia mereka lebih memilih dunianya. Dalam urusan agama mereka lebih memilih hawa nafsunya daripada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Beragama tapi dengan pijakan hawa nafsu. Beramallah kalian, iman dan amal. Ketika kita memiliki iman dan amal saleh,
maka kita akan bisa terlepas dari yang namanya arus gelap yang sangat dahsyat yang berupa hawa nafsu itu tadi. Ini berbahaya. Makanya doanya yang kita baca tadi kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Berlindung kepada Allah, iman, amal saleh, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhraj, ini jalan keluar sebelum datangnya berbagai macam bentuk keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang menimpa pada diri kita, baik perkara dunia maupun berkaitan dengan perkara agama. Makanya fitnah itu ada berkaitan dengan urusan dunia dan ada yang berkaitan dengan urusan din syariah. Berkaitan dengan urusan dunia apa? Berkaitan dengan urusan dunia apa? Urusan perut, mulut, perut sama kemaluan. Sudah, muter-muter situ saja. Mulut sama kemaluan. Ya Rasulullah, akhbirni an aktsari ma yudkhilun nas annar. Wahai Rasulullah, beritahukan kami mayoritas orang masuk neraka karena apa? Al-fam wal farj, mulut sama kemaluan. Ini gara-gara ini manusia masuk neraka. Mulut maksudnya apa? Materi, dunia, urusan perut. Gara-gara urusan perut, mulutnya tidak bisa dijaga omongannya. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan. Dihubungkan antara berbicara dengan harta. Celakalah orang yang suka mengumpat, mencela, mencaci, membuka aib orang. Siapa dia? Orang yang mindset otaknya hanya ada fulus. Wa ma adraka ma fulus. Ma fi fulus, mampus. Jadi kalau orang udah pikirannya itu, maka yang munculnya apa? Ucapannya. Ya perut deh. Ke perut lahirlah ucapan. Kalau udah kepedesan apa? Ngeses mulutnya. Begitulah, rame terus mulutnya. Ketika lapar, ngiung, bunyi kayak nyamuk. Lapar dia, Pak. Kalau sudah kenyang, duduk sebentar, terbang lagi, ngiung lagi, Pak. Terus rame mulutnya. Berita bohong, membuka aib orang lain, caci maki, umpat mengumpat, adu domba, sudah. Ujung-ujungnya apa? Fulus. Terus al-farj, kemaluan, syahwat. Ini fitnah dunia. Habis orang kalau sudah masuk situ. Agamanya hilang. Yang tersisa hanya peci putih, bajunya, sarungnya, yang tersisa itu. Penampilannya tok yang tersisa. Menyuarakan Islam, menyuarakan umat Islam, toh juga ujung-ujungnya ketangkap korupsi. Ini semuanya apa? Pulus, halus, lembut, mas, duit, mas. Ini fitnah dunia, mas. Solusinya yaitu tadi, kembali kepada keimanan, amal saleh, hindari terlalu tenggelam dalam urusan dunia. Ambil dunia untuk akhirat kita. Ini fitnah apa namanya? Syahwat.
Makanya Allah bilang apa di Al-Anfal 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan, ujian. Makna yang ketiga. Dan hanya di sisi Allah lah pahala yang besar itu ada. Kalau manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari cobaan ini, maka itu akan menjadi yang keempat, yaitu jadi apa? Azab. Ya, tidak bisa menyelamatkan diri dari cobaan itu, maka akan menjadikan dirinya berada dalam azab. Maka solusinya wattaqu fitnah, hindarilah diri kalian dengan itu. Dengan apa? Tidak ada jalan kecuali kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang selamat. Ini yang fitnah terjadi di mana-mana yang sekarang ya ini sudah. Sekolah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ujung-ujungnya apa? Hah? Yang dicari apa? Fulus. Apakah memperdulikan sholat? Hah? Enggak peduli sholat. Dia enggak peduli sholat. Mau sholat, mau enggak sholat, enggak penting. Yang penting apa? Sekolahnya nilainya bagus, IP-nya tinggi, dia pintar. Akhirnya yang terjadi apa? Kerusakan. Lihat kisah Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam ketika budaknya dianggap mencuri, dituduh mencuri kambing-kambingnya, ditempelin sama Muawiyah. Habis ditempelin, nyesal lah beliau. Lalu datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya menyesal. Saya menyesal. Sebagai bentuk taubat saya bebaskan budak itu. Rasulullah bilang, panggil dulu budaknya. Benar nggak dia mencuri? Lihat. Apa pertanyaan Rasulullah? Prosedur kerja, SOP-nya, kepandaian dia dalam memanage, mengatur pekerjaan? Tidak. Yang ditanya oleh Rasulullah SAW apa? Aina Allah? Allah di mana? Fis sama, di langit. Man ana? Saya siapa? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Lalu beliau nengok ke Muawiyah, wahai Muawiyah, ini beriman, dia nggak nyolong, bebasin. Ya. Berarti tolak ukur yang pertama bagi seseorang apanya? Iman, amal solehnya. Bukan profesionalismenya dia, tapi komitmen dia. Kan ada profesionalisme, ada komitmen. Kalau orang sekarang yang dilihat apanya? Profesionalnya. Komitmen hanya sekedar komitmen dengan perusahaan, tidak mencari hal yang nggak ada artinya, dangkal sekali memaknainya. Padahal komitmen yang paling tinggi itu adalah keimanan dia kepada Allah. Inilah fitnah, Pak, yang pada akhirnya hilanglah Islam, bubarlah Islam. Yang Anda dipandang manusia hanyalah duit. Ini cobaan yang jadi azab. Makanya tidak ada ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Tidak ada. Fitnah yang kedua adalah fitnah apa? Syubhat. Apa fitnah syubhat itu? Fitnah agama, syariah, di mana seseorang beragama bukan lagi berpijak dari Al-Quran dan hadis, tapi mereka beragama berpijak dari akal, pikiran, dan perasaan. Sehingga terjadilah fitnah-fitnah. Syirik dianggap tauhid, bid'ah dianggap cinta Rasulullah. Mereka beribadah dengan hawa nafsu. Ini fitnah. Lalu mal makhraj,
Apa jalan keluarnya? Sama, kembali kepada iman, amal saleh, kembali kepada Quran dan hadis. Sebelum itu jadi bencana azab buat kita semuanya. Inilah fitnah buat kita. Kesimpulannya, cobaan itu pasti ada pada diri kita, baik berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama kita. Kalau kita pandai membekali diri dengan iman dan amal saleh, maka semua itu akan menjadi sebuah tambahan pundi-pundi pahala kita di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menghadapi itu semua, maka cobaan itu akan menjadi azab buat kita semua. Dunia teradab, di akhirat pun akan diadab nantinya. Wal'iyadu billah. Dan itu akan ada sampai hari kiamat nanti. Tidak ada jalan keluarnya kecuali kembali kepada Quran dan hadis. La tazalu ummati zahirina 'alal haq. Nanti ada sekelompok umatku yang akan masih berpijak dengan apa? Hak, kebenaran ini. Tidak terpengaruh oleh cacian orang yang mencaci, hinaan orang yang menghina. Dia akan terus berada di atas Quran dan hadis. Tak terpengaruh gemerlapnya dunia. Dia akan memandang dunia sebagai sekedar sarana dia untuk beramal soleh saja. Dia memandang harta kekayaan yang dia miliki hanya sebuah sarana bagi dia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan dia akan sikapi dengan timbangan Quran dan hadis. Yang sesuai dengan Quran, hadis, dengan pemahaman para sahabat dulu diamalkan. Yang tidak sesuai dia akan tinggalkan. Siapapun yang bicara dan siapapun yang komen, dia akan tinggalkan. Selama itu berselisih dengan Quran dan hadis, dia akan selamat dari berbagai macam cobaan. Inilah yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, umat Islam nanti seperti memegang bara api. Mereka yang komit dengan Islamnya, dengan imannya kepada Allah, seperti pahala 50 dari orang-orang siddiq di antara sahabat Nabi. Kenapa? Begitu dahsyatnya fitnah yang menimpa di akhir zaman ini. Fitnah dunia dahsyat sudah, fitnah syahwat syubhatnya juga dahsyat, pemikiran-pemikiran ibadah, syirik dan sebagainya yang keluar dari syariat Islam begitu banyaknya dikemas sedemikian indahnya seakan-akan itu Islam yang utuh. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah ini, dan semoga Allah meneguhkan keimanan kita semuanya. Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di dalam keimanan kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lihat pertanyaan yang tertulis dulu, nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung jika tersisa waktu. Bagaimana dengan kasus penembakan? Apakah ini fitnah akhir zaman? Ya iya, nanti akan terjadi banyak pembunuhan, bertumpah darah di mana-mana. Sudah al-qatl wan nahb, makanya kata Mubarak Furi di Tuhfatul Ahwadhi tadi apa? Nanti akan terjadi banyak pembunuhan, perampasan, perampokan, pencurian, korupsi, semua banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, solusinya apa? Ya itu tadi, sudah kembali kepada Islam yang benar, saling mendoakan sesama Muslim. Bagaimana menurut Ustadz seseorang yang
Sholat menunggu waktu luang, waktu tua. Bagaimana orang sholat menunggu waktu luang? Ini ciri orang munafik. Di surat An-Nisa, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia sholat malas. Kemudian menunggu waktu luang berarti dia nggak sholat selama ini. Ataupun kalau sholat dia sholatnya apa? Bolong-bolong. Ya. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, binasa, azab bagi orang yang sholat. Kapan? Ketika dia lalai mengakhirkan sholat. Bagaimana kalau dia nggak sholat? Lebih parah. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami nggak sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri salat. Faman taraka salata amdan faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir apa? Salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kufur, keluar dari Islam. Lalu menunda-nunda salat nanti kalau tua. Iya, kalau sampai tua. Lah kalau udah sampai tua terus mati? Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Apakah ada doa terhindar dari fitnah? Ya tadi itu yang kita baca. Kemudian doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah apa? Ya mutsabital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di dalam Islam. Apa ini? Apakah boleh teman kita menyindir perbuatan khilaf kita di muka umum sedangkan sudah taubatan nasuha? Maksudnya menyindir khilaf kita apa? Mungkin maksudnya ini dia dulu banyak maksiat terus taubat tapi suka disindir-sindir, diungkit-ungkit begitu ya. Ya cuekin aja lah. Kalau Anda mendengarkan orang-orang yang seperti itu, maka tidak akan berhenti dan tidak akan selesai. Nah inilah cobaan. Ini bagian dari cobaan. Dulu berbuat maksiat sama teman-teman, sekarang tobat. Maka teman-teman yang dulu suka nyindir-nyindir Anda, diolok-olok, nah itulah cobaan. Untuk apa? Untuk memperteguh tobatnya. Tobatnya benar, serius, untuk menguatkan taubat dia. Kalau dia bersabar dan tegar, beriman kepada Allah, maka taubatnya akan semakin baik dan diterima oleh Allah. Kalau kalah, berarti bubarlah dirinya. Saya seorang akhwat yang baru hijrah 6 bulan terakhir. Dulu perjalanan saya mendapati suami saya masih jauh dari agama. Sementara saya yang dipertemukan dengan teman ikhwan yang saleh dan ternyata ia jatuh cinta pada saya. Waduh. Dan berniat menunggu saya hingga ia bisa menikahi saya. Apakah ini termasuk fitnah? Ini yang salah laki-lakinya ini. Kenapa dia menyukai perempuan yang sudah bersuami? Tidak boleh begitu. Ya, ini perbuatan buruk. Ya, tidak boleh dia menyukai laki-laki perempuan yang sudah bersuami. Ya, ini fitnah bagi dia, cobaan bagi adab bagi si laki ini, berbahaya bagi dia. Lalu apa yang harus dilakukan seorang istri ini? Ya, teruslah menjadi istri yang salihah, berusahalah menjadi istri yang salihah. Caranya apa? Bantu suami Anda untuk bertaubat dan taat kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan arba'un min amri sa'adah, ada 4 yang bisa menjadi kebahagiaan seseorang. Salah satunya apa? Imra'ah salihah tu'inuhu ala amri dinihi wa dunya. Wanita istri yang salihah membantu dia dalam urusan dunia dan membantu dalam urusan agama. Nasihati suami Anda, support suami Anda, dampingi suami Anda agar terus bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Afwan Ustaz, dalam hadis saya pernah membaca, aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya para laki-laki selain fitnah wanita. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam hadis ini? Ya. Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijali minan nisa. Jadi saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi seorang wanita. Maksudnya fitnah wanita lebih parah, lebih buruk dari segala-galanya. Yang dimaksud fitnah ini apa? Fitnah di sini adalah cobaan yang bisa menjauhkan seseorang dari agamanya, yang pada akhirnya itu akan menjadi azab dan hukuman buat dia. Ibtila, cobaan. Makna fitnah yang paling dominan itu adalah cobaan. Semua kata fitnah kalau diungkapkan maknanya lebih dominan ke arah cobaan. Jadi fitnah perempuan itu cobaan. Cobaan apa? Memalingkan diri kita dari apa? Dari Islam, dari ketaatan kepada Allah, melupakan kita akan ibadah. Solusinya yaitu iman, ketakwaan. Kalau kita memiliki iman, maka kita akan bisa terbebas dari itu. Justru bagi orang yang memiliki keimanan, dia melihat perempuan-perempuan yang membuka auratnya itu malah menjijikkan. Malah menjijikkan. Dia umbar auratnya di pinggir jalan, dia menjijikkan. Justru bagi dia suka melihat perempuan yang menutupi auratnya dengan baik, karena menunjukkan itu iman. Ya. Tapi kalau dia suka ngablak-ngablak, berarti imannya juga ngablak, Mas. Berarti hatinya juga ya ngablak juga, hatinya terbuka, bubar. Ya itulah kelas dia. Justru laki yang seperti ini tidak akan suka dengan perempuan yang menutup auratnya. Dia nggak suka sama perempuan-perempuan yang nutup aurat, nggak suka dia. Dia suka sama perempuan begini. Begitulah al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Perempuan-perempuan yang kotor, jorok, yang jelek, buruk, maksiat untuk laki-laki yang penuh dengan maksiat. Laki-laki yang maksiat akan menikah dengan perempuan-perempuan yang maksiat, sama semisal. Ya, jadi ini fitnah, cobaan yang bisa menghantarkan dia kepada azab karena memalingkan dia dari ibadah yang sebetulnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Sampai di sini ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.